Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Suryawan, NIM 1601530049, Fakultas Teknologi Informasi Teknik Informatika, Universitas Tugu Kepang Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Implementasi Metode Pairwise Comparison pada Rekomendasi Perbaikan Gangguan Layanan IndiHome dengan Algoritma Similaritas Ni-Enlil berbobot. Kita masuk saja langsung. Yang pertama, latar belakang saya adalah IndiHome. IndiHome merupakan salah satu produk layanan dari PT Telekomunikasi Indonesia yang berupa layanan komunikasi dan data. Setiap tahun, pelanggan IndiHome selalu meningkat dan tidak menutup kemungkinan adanya dampak di balik itu semua. Salah satunya yaitu gangguan terhadap layanan IndiHome. Saya mendapatkan ide untuk merancang sebuah sistem untuk membantu teknisi IndiHome untuk mengatasi kerusakan gangguan layanan IndiHome berdasarkan gejala yang dialami. Implementasi metode Pairwise pada rekomendasi perbaikan gangguan layanan IndiHome digunakan untuk melakukan konsultasi kerusakan gangguan layanan IndiHome serta solusi dari kerusakan gangguan layanan IndiHome. Batasan masalah yang saya teliti, penelitian ini hanya membahas diagnosa kerusakan gangguan layanan IndiHome serta solusi dari kerusakan layanan IndiHome dengan cara berkonsultasi pada komputer untuk mencari solusi. Yang kedua, representasi pengetahuan yang digunakan menggunakan representasi berbasis CBR atau Casus Based Reasoning dengan metode Pairwise Comparison dan algoritma similaritas Ni-Enlil, serta aplikasi dibuat dengan menggunakan pemrograman PHP dan MySQL. Tujuan dan manfaat dari sistem ini adalah mempermudah teknisi dalam mengatasi kerusakan gangguan layanan IndiHome berdasarkan gejala yang dialami pada gangguan layanan IndiHome. Yang kedua, mempermudah teknisi karena tidak perlu bertanya langsung pada pakar yang lebih ahli jika mengalami kesulitan. Landasan teori dari sistem saya adalah pertama, sistem pakar. Sistem pakar merupakan sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan fakta dan teknik penalaran untuk memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat diselesaikan oleh seorang pakar dalam bidang tertentu. Yang kedua, Pairwise Comparison merupakan metode perbandingan berpasangan yang dapat digunakan untuk memperoleh kecenderungan terkait dari setiap kriteria yang dibandingkan. Ketiga, CBR merupakan salah satu metode untuk membangun sistem dengan mengambil keputusan supaya bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang baru dengan mencari cara menggunakan solusi dari kasus yang lama. Yang keempat, algoritma similaritas merupakan salah satu cara perhitungan kemiripan antara dua objek dengan perbandingan kemiripan berdasarkan nilai sintaksis maupun nilai semiotik. Ini adalah rumus similaritas Ni-Enlil 2A dibagi A plus B plus A plus C dengan keterangan A, jumlah atribut di mana I dan J sama-sama 1 atau mengalami kecocokan, atau bisa disebut nilai I sama dengan nilai J. Yang kedua, B adalah jumlah atribut di mana nilai I dan J adalah 0,1 yang berarti nilai J tidak ada di nilai I atau tidak cocok. Yang ketiga, C, jumlah atribut di mana I dan J adalah 1 dan 0 yang berarti nilai I tidak ada di J atau tidak mengalami kecocokan. Dan D, jumlah atribut di mana I dan J tidak ada atau negatif. N, yaitu jumlah total dari A, B, C, dan D selalu sama dengan N. Ini adalah matriks perbandingan berpasangan dari sistem saya, yaitu GB berbanding 1 kali GB atau gangguan berat 1 kali gangguan berat. Kalau GB gangguan berat 3 kali gangguan sedang, dan GB gangguan ringan 7 kali gangguan berat 7 kali gangguan ringan.
Yang kedua, GS 0,3 gangguan GS atau gangguan sedang, 0,33 gangguan berat. GS 1 kali gangguan sedang. Gangguan GS atau gangguan sedang 3 kali gangguan ringan. Yang ketiga, GR atau gangguan ringan 0,14 dari gangguan berat. GR 0,33 dari gangguan sedang, dan GR 1 kali gangguan ringan. Perbandingannya, keterangannya, GS dengan GB dan dengan GS menghasilkan 0,3 karena antara nilai GB 1 dan GS 3, maka 1 dibagi 3 sama dengan menghasilkan 0,33. Lalu kita masuk ke hasil kalinya. Hasil kali di sini tinggal dikalikan. Gangguan berat 1 dikali 3 kali 7 menghasilkan 21. Yang bawah juga sama, 0,3 kali 1 kali 3 menghasilkan 1. 0,14 dikali 0,33 dikali 1 menghasilkan 0,5. Lalu nilai 2,76 dihasilkan dari akar 3 dari X. X-nya adalah hasil kali kolom yang tadi. Jadi 21 akar 3 menghasilkan 2,76. 1 akar 3 menghasilkan 1. Dan 0,05 akar 3 menghasilkan 0,36. Pada kolom bobot bisa didapatkan bobot dari gangguan berat 0,67 dengan cara hasil dari akar pangkat 3 tadi dibagi jumlah dari akar 3 tersebut. Jadi 2,76 dibagi 4,12 menghasilkan 0,67 untuk gangguan berat. 1 dibagi 4,12 menghasilkan 0,24. Dan 0,36 dibagi 4,12 menghasilkan 0,09, dan jika dijumlah akan menghasilkan 1. Di sini sebelahnya nanti kita membahas mengenai tabel perkalian berbobot. Kita masukkan jumlahnya dari kolom berat 1 ditambah 0,03 ditambah 1,14 menghasilkan 1,47. Lalu gangguan sedang 3,00 ditambah 1 ditambah 0,33 menghasilkan 4,33, dan gangguan ringan 7 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 11. Kita inputkan di sini. Lalu jumlah X bobot diperoleh dari jumlah tadi 1, jika gangguan berat 1,4 dikali bobot gangguan berat tersebut, yaitu 0,67 menghasilkan 0,99 jumlah dari bobot. Lalu gangguan sedang 4,33 dikali 0,24 menghasilkan 1,05, dan gangguan ringan 11 dikali 0,09 menghasilkan 0,97. Maka jumlah bobot ketiga bobot tersebut adalah 3,01. Nilai CI yaitu 3,01 dikurangi 3 dibagi 3 dikurangi 1 menghasilkan 0,04. Pada tabel RI ada 3 kriteria, yaitu nilai RI sama dengan 0,58. Dan rumus CR yaitu CI dibagi nilai RI, yaitu 0,004 hasil dari yang tadi dibagi 0,58 menghasilkan 0,06. Nilai CR kurang dari 0,1, maka ketidakkonsistenan pendapat masih dianggap dapat diterima. Ini adalah analisis dan perancangan sistem struktur program user admin dan user teknisi. User admin memiliki 7 menu, submenu, yaitu teknisi, kerusakan, gejala, solusi, aturan, review, serta logout. Lalu di user teknisi memiliki 4 menu, yaitu home, konsultasi, hasil konsultasi, serta logout. Lalu hasil pembahasan, ini adalah contoh dari implementasi pada hasil konsultasi 1, yaitu dengan kasus baru, gejala baru, yaitu PC tidak mendapatkan IP dengan bobot 0,9,
Dibandingkan dengan kasus yang lama, gejalanya PC tidak mendapatkan EP dengan bobot 0,09, lalu internet tidak bisa koneksi dengan bobot 0,67. Lalu kita masukkan nilai rumus similaritasnya, yaitu 2A dibagi A plus B, A plus C. A adalah 0,9, B adalah 0,67, C adalah 0. 2 kali 0,9 dibagi 0,9 ditambah 0,67 tambah 0,9 tambah 0. Similaritasnya adalah 0,18 dibagi 0,85 adalah 0,212. Nilai similaritas 0,212 nantinya hasil konsultasi tidak akan keluar, karena hasil konsultasi akan keluar jika nilai bobotnya lebih dari sama dengan 0,5. Lalu hasil konsultasi yang kedua yaitu gejala baru. Dengan gejala baru, nada telepon panjang, ada telepon tutut dengan bobot 0,24, 0,24. Dibandingkan dengan kasus yang lama, nada telepon panjang, nada telepon tutut dengan bobot 0,24 dan 0,24 serta konektor RJ11 tidak berfungsi dengan bobot 0,67. Rumusnya sama, 2A dibagi A plus B, A plus C. Jadi nilai A 0,24 ditambah 0,24 menghasilkan 0,48. B, nilai B sama dengan 0,67. C sama dengan 0 menghasilkan 2 kali 0,48 ditambah 0,48 ditambah 0,67 ditambah 0,48 ditambah 0. Nilai similaritasnya 0,96 dibagi 1,63 menghasilkan nilai similaritas 0,589. Ini adalah implementasi sistem teknisi dengan konsultasi 1 yang menghasilkan bobot 0,212 tidak akan menghasilkan konsultasi. Konsultasi ini nanti akan disimpan ke dalam tabel revis admin untuk dicarikan solusi kembali. Lalu implementasi sistem user teknisi konsultasi yang kedua yang bobotnya tadi 0,589, di sini akan menghasilkan bobot similaritas 0,89 dan menghasilkan solusi. Solusinya cabut RJ pada perangkat pesawat telepon, kemudian pasang kembali. Coba ganti kabel UTP telepon yang baru. Dengan kerusakan kabel UTP pada pesawat telepon rusak. Ini adalah implementasi sistem user. Di sebelah kiri ini adalah submenu dari kerusakan. Kita bisa menginputkan kerusakan yang baru yang belum ada di database. Lalu di sebelah kanan ini adalah tabel revis yang saya tadi bicarakan untuk menyimpan hasil konsultasi teknisi dengan bobot di bawah 0,5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari yang skripsi saya adalah yang pertama, implementasi metode pairwise comparison pada rekomendasi perbaikan gangguan layanan IndiHome dengan algoritma similaritas NIL berbobot dapat digunakan untuk melakukan konsultasi kerusakan gangguan layanan IndiHome serta solusi kerusakan gangguan layanan IndiHome. Yang kedua, metode pairwise comparison pada rekomendasi perbaikan gangguan layanan IndiHome menghasilkan bobot dengan 3 kategori gejala, yaitu gejala ringan dengan bobot 0,09, gejala sedang dengan bobot 0,24, dan gejala berat dengan bobot 0,67. Yang ketiga, implementasi metode pairwise comparison pada rekomendasi perbaikan gangguan layanan IndiHome dengan algoritma similaritas NIL berbobot akan merekomendasikan beberapa kerusakan dengan similaritas di atas 0,5 dan kerusakan dengan similaritas di bawah 0,5 akan dimasukkan ke dalam tabel revis untuk dicarikan solusi. Saran berdasarkan permasalahan, analisa, dan kesimpulan, maka saya berusaha memberikan saran, yaitu sistem ini dapat dikembangkan dengan memperbanyak gejala-gejala kerusakan gangguan layanan IndiHome karena semakin banyak data akan menghasilkan kemiripan kerusakan gangguan IndiHome yang tinggi pula. Sekian dari saya, bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Suryawan, NIM 1601530049, Fakultas Teknologi Informasi Teknik Informatika. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil dari skripsi saya dengan judul implementasi metode pairwise comparison
pada rekomendasi perbaikan gangguan layanan IndiHome dengan algoritma similaritas Neatly berbobot. Ini adalah tampilan menu home dari sistem yang saya buat. Kita masuk dulu, login. Kita masuk ke menu admin. Di menu admin terdapat 8 submenu, yaitu menu home, teknisi, kerusakan, gejala, solusi, aturan, dan request, serta logout. Home, tampilan home tetap sama seperti ini. Kalau kita masuk ke halaman teknisi atau menu teknisi digunakan untuk admin untuk menginput user teknisi yang baru atau user admin tentunya. Di sini disediakan ada kode teknisi, nama teknisi, password, dan bagian kita coba. Kodenya 009, nama ID, lalu passwordnya 3. Di sini ada 2 pilihan, kita tinggal mau membuat user admin atau user teknisi. Kita bisa coba untuk buat user teknisi terlebih dahulu, simpan data teknisi teruskan, maka user yang baru akan muncul ini 009 ID. Lalu kita masuk ke submenu yang kedua, yaitu kerusakan. Di submenu kerusakan ini digunakan admin untuk menginputkan data kerusakan yang baru yang didapatkan dari kasus yang baru yang belum ada di database. Misal kita bisa memasukkan kerusakan kabel FO putus. Jika ada fotonya, kita bisa masukkan foto, lalu kita open, lalu kita simpan, atau data bisa tersimpan. Lalu kita cek apakah sudah tersimpan. Di kerusakan ke-23, nama kerusakan sudah tersimpan, kabel FO putus. Lalu untuk submenu yang ketiga, yaitu submenu gejala. Di submenu gejala ini digunakan admin untuk menginputkan data dari gejala yang muncul dari suatu gangguan yang baru. Kita bisa masukkannya semisal modem loss merah. Lalu di menu kategori ini ada kategori berat, sedang, dan ringan. Kita masukkan yang berat saja. Kita coba simpan. Oke. Kita akan cek di gejala ke-30 sudah masuk modem loss merah yang kita inputkan tadi. Lalu kita masuk ke tabel solusi atau di menu solusi. Di menu solusi ini digunakan admin untuk memberikan solusi dari kerusakan yang kita inputkan tadi. Misal kita tadi menginputkan kerusakan ke-23, kabel FO putus, lalu kita memberi solusi dari seorang pakar. Jika kabel putus, maka disambung jika tidak bisa, maka harus diganti yang baru. Misal seperti ini solusinya. Lalu kita simpan. Bisa kita cek di data solusi ke-23, kabel FO putus. Solusinya cek kabel, jika bisa disambung maka sambung ulang terlebih dahulu, jika tidak bisa harus diganti yang baru. Lalu kita masuk ke aturan. Di dalam aturan kita harus memasukkan kerusakan yang kita inputkan tadi datanya dengan gejala yang kita buat tadi. Misal gejalanya modem loss merah saat kabel putus. Lalu kita simpan untuk menyimpan database-nya. Sudah ya tersimpan. Jika kita memilih kabel FO putus, maka akan tercentang di sini modem loss merah dan tidak bisa koneksi internet.
Lalu kita masuk ke tabel revis. Di tabel revis ini agak sedikit berbeda karena di sini hanya memunculkan kerusakan dari teknisi yang bobot similaritasnya di bawah 0,5 untuk dijadikan suatu kasus yang baru untuk mencari solusi yang baru kembali. Semisal ini kerusakannya kabel UTP pada pesawat telepon yang rusak, bobot similaritasnya 0,394, maka di sistem revisi ini akan disimpan untuk diberikan solusi yang baru. Lalu sini ada banyak sekali bobot yang di bawah 0,5. Lalu kita logout untuk melihat tampilan dari user teknisi. Kalau login, di dalam menu teknisi hanya terdapat 4 submenu, yaitu menu home, konsultasi, hasil konsultasi, serta logout. Di menu home tetap sama, lalu di konsultasi petugas atau teknisi IndiHome akan memasukkan gejala gangguan yang ada di pelanggan. Di sini semisal nada telepon tutut, nada telepon panjang, gejalanya seperti itu semisal. Lalu kita proses konsultasinya, kita oke. Lalu akan muncul ke hasil konsultasi, yaitu hasil konsultasi pada tanggal 13 Juli 2020 dengan gejala yang dipilih nada telepon tutut dan nada telepon panjang. Kerusakannya adalah kabel UTP pada pesawat telepon rusak dengan similaritas bobotnya 0,589 dan menghasilkan solusi cabut RJ11 pada pesawat telepon, kemudian pasang kembali dan coba ganti kabel UTP pada telepon yang baru. Jika hasil similaritasnya di sini kurang dari 0,5, maka di sini tidak akan muncul solusi dan akan masuk ke tabel revis yang ada di menu admin tadi. Kita logout. Itulah singkatnya saya mempresentasikan hasil dari skripsi saya dengan judul implementasi metode Pervis Comparison pada rekomendasi perbaikan gangguan layanan IndiHome dengan algoritma similaritas nilai berbobot. Jika ada salah kata dari saya atau ucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.